tentang anak-anak gimana perasaan Kang Uday? Sampai saat ini mungkin saya ninggalin anak ya. Itu 4 tahun saya gak ketemu. Kalau rindu sih ya, saya sangat merindukan mereka. Artinya bercerai-berai ya, dengan istri, dengan anak. Ya paling bapak yang meninggalkan saya sangat menyayangi saya gitu. Itu yang, dan anak-anak saya, ketiga anak saya yang dicumai padahal deket. Selama 4 tahun ini karena dosa saya ini tidak diketemuan dengan Allah. Sama Allah tidak diketemuan. Saya hanya ingin ya mudah-mudahan anak-anak saya itu soleh dan soleh. Kecil tapi ya. Udah kecil sekali. Oh, ini kayak kena tawon gitu ya? Tapi nggak sakit. Lagi nggak sakit, ini saya buka nih. Ini ada barang. Kayak apa gitu ya? Mau coba menciumnya ya. Pilih gitu. Akang pilih badai nyobian menciumnya gitu. Mangga. Satu udah gelap, tidak ada lagi karena saya ditekan harus bayar hutang segala macam dengan barang-barang, dengan apa, hutang-hutang saya itu 470 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami hadir untuk Anda membawakan kisah-kisah horor mistis, tentunya mencekam untuk Anda. Saya Mangai dan tim kali ini berada di kediaman Kang Uday, adanya di daerah timur kota Bandung. Hari ini Kang Uday akan bercerita kisahnya tentang pengalaman pahit yang beliau alami pada tahun 1998. Pada waktu itu Kang Uday memiliki usaha yang cukup besar di Jakarta dan beromset miliaran. Tiba-tiba usahanya menurun, bangkrut, dan Kang Uday sempat panik, akhirnya pergi ke sebuah tempat untuk melakukan pesugihan. Betul. Rencananya ingin membangun kembali perusahaannya dan membayar hutang-hutang yang dideritanya. Bagaimana kisahnya Kang Uday sampai terpuruk dan melakukan pesugihan? Ini menjadi tanya untuk kita semua. Betul. Kita ke Kang Uday dulu untuk ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Kang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Uday? Alhamdulillah. Kang Uday, ini terima kasih nih udah mau bercerita di Malam Mencekam ya. Iya. Kang Uday, sebelum kita mulai, Kang Uday ini profesinya apa sekarang? Saat ini semrawutan. Semrawutan ya. Semrawutan. Jadi bekas bos, jadi sekarang semrawutan. Jadi semrawutan. Ya? Ini kenapa nih bisa begini ya? Nah, iya. Putra berapa ya Kang Uday? Saya putra dari istri pertama 3, yang kedua ini saya bawa anak 5. Subhanallah, banyak. Iya. Dan Kang Uday, ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, ceritanya menurut saya menginspirasi untuk kita semua dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa usaha yang begitu besar pun bisa hancur dalam sekejap ya. Sekejap, betul. Baik, sobat, kita dengarkan cerita pengalaman nyata dari Kang Uday. Saat itu saya punya salah satu perusahaan percetakan terbesar, mungkin kalau kita hitung di Indonesia kita sudah termasuk 10 besar percetakan di Indonesia terbesar.
aset yang kita punya atau setiap tahun keuntungan yang saya dapat sebelum terjadinya saya bangkrut nih, 1 tahun saya bisa menghasilkan kurang lebih hampir 30-40 miliar 1 tahun. Dari penghasilan begitu banyaknya harta, ya mungkin saya mengalami gampang bersegala macam. Tapi setelah saya kerjasama, saat itu saya bekerja sama dengan Jepang. Karena salah satu perusahaan di Indonesia tidak ada bahan itu ya. Setelah berjalan 1 tahun lancar, 2 tahun lancar, penghasilan dari modal yang saya keluarkan sekitar 100 sampai 200 miliar tuh saya dapat keuntungan hampir 400 miliar gitu. Setahun pertama, tahun kedua. Pada saat di Jakarta ada terjadi banjir, itu tahun 96 kurang lebih ya, yang saya tahu karena sekitaran tahun-tahun itu terjadi banjir. Di situ perusahaan saya juga kena banjir, dan yang paling dampaknya itu yang paling besar dananya ini ya dari kertas kiriman dari Jepang. Itu hampir kurang lebih 60 sampai 70 ton dengan nilai uang sekitar 600 miliaran lah ya. Itu ya yang saya harus bayar saat itu. Nah, karena terjadi banjir, namanya kertas itu tidak bisa jadi balik karena jadi hancur, Pak. Saat itu kenapa saya tidak asuransikan perusahaan saya itu, karena saya datang malam itu datang barang, paginya ini barang ini harus sudah berangkat. Tapi saat itu banjirnya terjadi sekitar kurang lebih jam 2 jam 3 lah, hampir menjelang ke pagi. Itu terjadi banjir sampai masuk ke kawasan itu dan meredam perusahaan saya, pabrik saya di sana. Itu yang saya saat itu saya tidak berpikir pingsan lah, tidak bisa menerima gitu kan. Pingsan, saya sadarkan besok. Nah itu mulai besoknya ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang memesan kertas itu komplain, kenapa harus bertanggung jawab. Ya, saya udah mau bagaimana, saya nggak bisa jawab apa-apa. Di situ awalnya otomatis saya jual aset-aset saya semua. Yang di Jakarta saya jual, termasuk salah satu perusahaan itu biasa kita jual. Habislah harta saya tuh di situ. Tahun berganti tahun sampai ketemu tahun 98. Nah ini kisah yang buat saya sebuah pelajaran buat diri saya mungkin. Kebetulan saat itu ada salah satu karyawan yang memang berawal dari orang Sunda lah ya, dari Jawa Barat, ngobrol dengan saya, memberikan satu solusi gitu. Awalnya seperti itu, tapi tidak langsung saya terjun ke dunia hal-hal seperti itu. Hanya membiayai saja katanya. Oh boleh, tapi saya dapat berapa kan gitu. Awalnya seperti itu. Nah saya tuh biayain proses-proses misalkan ritual ya. Ritual perlu biaya. Nah yang biayainnya saya tuh. Saya biayain mereka misalkan pingin ya saya tahu tuh ada salah seorang orang di kabupaten pingin apa nyugih katanya gitu ya, sebenarnya bahasanya nyugih ke pocong katanya gitu. Nanti dapat hasil sekian. Saya biayain buat ritualnya. Beli biaya sebenarnya ritual saya yang biayain. Tapi pulang dari sana kabar nggak ada. Malah waktu terus berjalan sampai setahun saya jadi sampai buron lah. Jadi dikerjain gitu ya? Dikerjain sama mereka. Saya tuh udah gelap tidak ada lagi karena saya ditekan harus bayar hutang segala macam dengan barang-barang dengan apa hutang-hutang saya itu 470 miliar seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi bikin satu penasaran gitu. Malah sampai ikut ritualnya di rumah saya saat itu, di salah satu perusahaan saya juga di sini di Bandung. Saat itu perusahaan di otomotif, bidang di otomotif saya saat itu. Sampai di situ ritual saya biayain segala macam, dukunnya ya pelakunya saya biayain semua. Ini nggak ada hasilnya. Cuman saya berpikir mesti saya langsung sendiri. Cuman yang saya dengar dari kawan-kawan ini banyak jadi tumbal kan gitu. Harus menumbalkan. Sempat saya ditawarin di salah satu daerah Jawa Tengah itu
salah satu tempat, saya sempat ditawarin. Itu bisa langsung jadi, katanya bisa bawa uang berapa kamu mau. Apa? Tumbalnya anak. Saat itu saya tidak berani saat itu. Saya tetap cari yang memang nggak ada tumbal, biarin saya sendiri. Saya sudah kadung, yang penting beban hutang saya tuh beres gitu. Nah saat itu ada salah satu, sampai saat ini juga jadi supir saya dulu saat itu, dia menyarankan ke daerah Bandung, Pakidulan namanya katanya, daerah Garut. Saya temuin ke sana, ketemu dengan orang yang ada di satu tempat, itu menyarankan kalau mau begitu katanya nikah saja sama jin gitu kan. Tapi bagaimana konsekuensinya seperti apa? Saya bilang saya tidak mau konsekuensinya mentumbalkan anak, istri atau keluarga. Kalau saya gimana? Emang berani? Saya sudah siap, bulat, siap, diuji terus. Kalau gitu kamu harus minta izin sama orang tua. Kamu saya nikahkan dengan jin misalkan. Dia siap. Nah saat itu masih ada orang tua, bapak saya masih ada, ibu saya masih ada. Saya minta izin sama orang tua. Nah kebetulan orang tua tinggal di daerah Garut juga, dekat dengan tempat ritual. Dan orang tua saya mengizinkan, silakan, tapi sambil menangis. Hanya satu katanya, kamu boleh nikah sama jin, tapi jangan nyugih. Itu saja. Nah, saya nggak berpikir nyugih itu apa, gitu kan? Hanya tahu pesugihan, misalnya nyugi sama sugi sama enggak, itu saat itu saya nggak tahu. Ya saya lakukan, saya balik lagi ke tempat itu, saya dianterin sampai ke Juru Kunci di salah satu tempat itu. Saat itu saya masih pegang uang sampai saya jual mobil dan untuk membiayai ritual pernikahan saya dengan makhluk lah, siluman ya. Mungkin saya bisa bicaranya saat ini siluman. Di situ pun saya tidak langsung ke tempat pesugihan, karena begini, si Juru Kunci ini menceritakan kalau ke tempat itu harus mesti melalui salah satu tempat seperti sungai, yang ini air tawar, sungai ini langsung nyambung dengan laut gitu kan. Nah ritualnya di rumah saja dulu katanya, karena si Juru Kuncinya ini nggak bisa langsung ke tempat kita ritual, dia hanya bisa berani mengantarkan sampai di situ, tapi diritualkan dulu di rumah. Perjalanan dari rumah Juru Kunci ini ke tempat ritual yaitu tadi melalui salah satu sungai ya. Ya kita ikut diritualkan di rumah dulu. Nah posisi saat itu udah hampir sore, sore lah ya, sekitar habis maghriban jam 7 baru kita berjalan, hampir masuk isya lah. Ini ada satu kejadian yang memang anehnya itu. Saya berjalan, Juru Kunci saya ini kan tinggi orangnya, tinggi. Saya melewati salah satu sungai, tapi kesininya laut. Jadi antara pertemuan air tawar dengan air asin ya. Kita berjalan di situ, tidak menggunakan sapan. Nah, saat itu saya udah tidak berpikir mau nyampe bagaimana, tapi ikutin si Juru Kunci ini. Sampai saya berjalan, tapi Juru Kunci itu juga bawa tongkat kayu yang panjang gitu untuk pegang. Cuman saya hanya jangan pegang apa-apa, hanya ikutin katanya badan dia gitu di belakang. Saya ikutin si air laut tuh sampai segini lah gitu. Yang kerasa oleh saya hangat sama dingin. Air muara yang tawar sama air asin tuh. Nah seperti itu sampai leher lah. Saya ikutin itu, dan yang saya pijak juga seperti tanah. Tapi saya lihat juga si Juru Kunci ini bawa tongkat yang tadinya panjang ya kayak tongkat Jawa biasa, menyeberangi itu sungai sampailah ke daratan di seberangnya itu. Saya sampai, setelah itu kita duduk sama Juru Kuncinya di situ ya, meritualkan kembali ya, karena memang sudah janji Juru Kuncinya ini kan tidak bisa mengantarkan ke tempat ke tempat pesugihan itu. Juru Kuncinya pas mau pulang nanti katanya ada yang antar. Nah ini ada satu makhluk ya, saya bilang manusia karena memang seperti manusia seperti itu. Juru Kuncinya pulang. Yang saya aneh, baru saya berpikir loh kenapa tadi saya berjalan kaki tapi pulangnya Juru Kunci ini pakai sampan.
Itu yang saya tidak tahu di luar nalar. Saya ikutin ini orang inilah ya, karena memang bentuknya seperti orang. Saya ikutin orang ini sampailah salah satu tempat, ada salah satu pohon besar beringin. Di situ kita siapin, karena orang ini yang suruh siapin sesajinya. Dari instruksi kuncen juga, sesaji itu disimpan di situ dengan beberapa macam syarat di sesajinya. 7 daging, jenis daging. Saya beli daging monyet, daging anjing, daging babi, daging sapi, dan sama ayam satu. Kambingnya kambing hitam, ayamnya juga ayam cemani itu kan harganya mahal-mahal. Makanya total pembiayaannya mahal itu. Lumayan harganya itu ya. Nyampe lah sekitar 15 juta, sekitar segituan. Itu tahun 98 ya, 15 juta. 15 juta. Beli dagingnya itu saya siapin semua. Karena kalau kita total untuk sesaji itu saat itu, karena saya jual mobil box satu mobil box mini bus itu saya jual untuk beli sesajen itu. Kurang lebih sekitar jam 9, jam 10-an sudah sepi nih. Sudah tidak apa-apa, saya duduk. Yang orang tadi jemput saya itu tidak ada. Makhluk bentuk orang itu tidak ada. Kurang lebih sekitar jam 9 lebih, rumput itu terjadi, tahu-tahu kayak apa ya, yang tadinya rumput tinggi-tinggi tuh dia berubah tempatnya tuh kayak karpet gitu Pak. Nah, jadi kayak karpet bersih gitu. Cuma di depan tuh yang saya lihat sesajen itu kayak kemenyan segala macam dibakar tuh di situ. Nah, saat itu terjadi barulah keluar suara mendesis ular. Nah, saat itu ular, saya udah nggak takut sama apapun, nggak takut. Ya silakan. Sampai di sebelah saya tuh banyak ular datang ke sebuah sesaji itu. Yang saya aneh, satu ular panjangnya kurang lebih 2 meter lah, 2 meter 3 meter tuh ada yang gede. Nah, itu yang tengah-tengah jadi orang lagi yang nuntun saya. Karena hanya bahasanya, saya sudah tahu katanya niat kamu. Oh begitu, ikutin saya saja. Saya ikutin tuh. Secara logika saya ngikutin, saya di situ saya nggak sadar jalan kemana. Karena ngikutin makhluk ini, jalan kemana saya nggak berpikir mau kemana. Yang penting saya ketemu dengan makhluknya gitu kan. Dan itu juga saya diberikan jin lah, ketemu dengan jin. Setelah saya duduk kayak seperti altar gitu, ada orang yang ngantar itu sambil ngomong juga, tuh calon kamu. Pas saya lihat ada seorang putri, luar biasa cantik, nggak ada, kalau saya ngomong di manusia ini nggak ada cantik. Udah cantik, bahasanya, suaranya membuat gairah kita tuh gebu-gebu. Jadi saya jadi pengen Pak, ya udah cepet aja lah gitu kan, dinikahkan. Nah, saya prosesinya itu kayak salam lah dengan yang makhluknya. Salam, udah deal, dinikahkan gitu, tanpa ada embel-embel segala macam. Tapi kamu ikutin nanti katanya, ikutin si putrinya ini. Oke, putrinya itu luar biasanya saat saya ketemu dengan saya itu kayak pengantin lah Pak. Awalnya kayak pengantin, tapi pikiran saya seksi minta ampun gitu. Setelah ritual dinikahkan, saya ikutin putri ini, masuklah di situ sebuah tempat yang wah, pokoknya luar biasa, indah, bermacam-macam perhiasan. Karena masuk ke salah satu ruangan yang bentuknya emas segala macam. Tetap otak saya pengen uang gitu kan. Nah, salah satu syarat yang sempat ngomong juru kunci ini, kalau kamu sudah nikah, ikutin aja maunya apa, nanti mau saya kabulkan sama dia. Ya, saya ngomong, saya minta anu. Oke, menyetujui. Di situ saya masih ada ragu, ini di mana? Ada satu pertanyaan seperti itu. Ada satu pertanyaan, ini di mana gitu kan?
apakah memang ada di pikiran tapi tidak terbersit di dalam ucapan gitu ya, di dalam ucapan saya. Ini alam apa, saya nggak berpikir gitu. Saya hanya berpikir mungkin terkesima dengan putri ini. Syaratnya harus bersetubuh. Saya pikir siapa yang nggak mau dengan tubuh putri seperti itu. Setelah ganti dari pakaian ritual pernikahan menggunakan sebuah kayak kehijau-hijauan gitu. Tapi transparan lah, cuma ada agak hijau-hijauan. Di situ tambah lagi gaya rasa. Wah. Karena saya pengen ada hasrat untuk mensetubuhi itu. Yang anehnya setiap saya melakukan itu kok tidak, ya artinya kepunyaan saya itu awalnya tegang malah keluar gitu, keburu keluar. Lemas lagi. Dia ngomong lagi, baru naik lagi. Nah, kegiatan seperti itu hanya dia suruh, sudah Kang. Itu bahasa, sudah Kang. Istirahat aja dulu, keluar dulu ya. Saya keluar. Saya cuma pemandangan yang memang nggak ada orang. Itu nggak ada makhluk lah, nggak ada makhluk. Yang saya lihat itu pemandangan yang betul-betul, waduh, indah lah. Lihat lagi kan kayak kerajaan. Lihat lagi tempat tidurnya. Masuk lagi mau bersetubuh. Tegang lagi milik saya. Naik, pas pegang keluar lagi, lemas lagi. Jadi tidak terjadi persetubuhan. Jadi prosesi untuk melakukan persetubuhan itu kurang lebih 3 malam tidak jadi. Artinya tidak bersetubuh. Saya keluar, mungkin ada satu kekecewaan atau apa, si putri ini ya sudah, nanti saja ketemu, katanya gitu. Kalau pengen ketemu dengan saya nanti injak aja bumi, silakan aja dulu ke luar lagi ya, seperti awal keluar. Tapi pada saat keluar setelah 3 malam itu, saya diantar lagi, tidak sama 1 orang, sama 2 orang. Ikutin makhluk ini 2, itu tinggi besar. Tadi tidak memperlihatkan wajahnya karena saking tingginya tuh yang 2. Saya ikutin, setelah saya ikutin, saya duduk di salah satu tempat. Di situ berpikir kok mana putrinya gitu. Nggak ada, tapi ingat bahwa si putrinya kalau pengen ketemu injak bumi. Saya sadar mau nginjak bumi. Itu kayak proses pertama saya datang di tempat rumput yang jadi karpet itu, ya sama seperti itu. Tahu samar kayak kabut, tahu ada langsung di situ di pesisir pantai. Pas saya lihat ada seorang putri luar biasa cantik. Masuk lagi mau bersetubuh, tegang lagi milik saya. Naik, pas pegang keluar lagi, lemas lagi. Jadi tidak terjadi persetubuhan. Tetap otak saya pengen uang gitu. Tapi saya nggak bisa bersuara. Oh ada orang gitu kan. Saya mau ngomong tuh nggak susah. Saya baru ditolong. Ada orang. Kalau denger ya, istri baru sadar. Loh saya di mana gitu. Yang saya sadar pas lihat, saya kan telanjang Pak. Telanjang saya. Itu cuma pakai celana pendek, basah dengan ya maaf mungkin agak sedikit kotor, sperma di sini. Di situ saya ditolong sama warga. Ada salah satu, mungkin saya ngomongnya ajengan lah ya, sudah tua. Saya diajak, ini katanya kena apalah gitu. Tapi saya mau ngomong tuh susah. Saat ditemukan tuh saya susah untuk ngomong. Cuman diajak ke salah satu tempat beliau. Yang saya tahu ada sebuah pesantren gitu ya. Pas masuk ke ruangan ya, tuh saya mau ngomong tapi nggak bisa. Setiap mendengar kalimat-kalimat adzan apa itu, saya gemetar. Karena wajah saya tuh putih seperti kertas lah. Badan saya tuh. Ternyata selama prosesi dari awal pesugihan itu, artinya saya
dari mulai sesaji awal itu di sore pukul hampir maghrib itu, ternyata itu kan saya sudah 3 bulan. Saya disadarkan ada di pantai ini 3 bulan, Pak. Selama 6 bulan itu dirawat sama Pak Ajengan ini, terus didoain, Pak. Setelah dirawat, yang rawat Ajengan ini ya udah bisa ngomong lah. Kulit saya udah biasa lagi seperti semula. Saya bisa bicara, saya ditanya harus sadar, jangan seperti itu. Ditanya saya itu seperti apa, ya intinya saya pengen angkat lagi perusahaan saya tadinya gitu. Cuman wajangan dari Pak Ajengan ini salah jalan. Itu saya tuh salah jalan. Memang saya bilang saya nggak ini nggak ada pengennya sih, pengen langsung dapat lagi uang itu kan. Minimalnya nggak saya dapat juga saya bisa bayar utang-utang saya. Tapi menurut Pak Ajengannya ini, mendingin jalani dulu, kamu lepasin itu Mak. Karena Ajengan ini nggak bisa melepaskan siluman yang dekat dengan saya, dinikahin dengan saya gitu. Jadi setelah itu baru Ajengannya ngomong, silahkan sekarang kamu bisa pulang. Siapa yang bisa dihubungin gitu kan. Nah baru saya panggil teman saya yang bawa mobil. Di dalam perjalanan banyak pertanyaan gitu. Tapi pada saat kawan saya bawa mobil pertanyaan ini, saya didampingi. Dan saya lihat itu, lihat orang, artinya makhluk lah damping. Cuma lah saya lihat putrinya ini cuman lewat, hanya bahasanya Kang, udah aja begitu, Kang. Nah yang satunya yang ikut-ikut dengan mobil ini kan, kalau saya sebut orang karena nggak kayak orang gitu, seperti kerajaan kayak gitu. Tapi kulit ininya tuh, kulit bukan ini. Ada di belakang saya. Itu ada empat orang yang dekat dengan saya, belakangnya 2. Tangannya tidak biasa, jarinya panjang-panjang lah gitu. Kalau wajahnya ya, yang saya lihat tuh matanya yang tidak sempurna seperti kita. Matanya tuh seperti kucing yang berdiri tuh. Nah itu yang hampir banyak. Pada saat itu saya dibawa sama kawan saya ini pulang ke Bandung, tapi tidak ke rumah. Karena saya sudah ngomong siapin salah satu tempat untuk ketemu. Gitu kan, manggil putrinya ini harus ketemu. Harus siap-siap ini. Nah, saya suruh si teman saya untuk balik ke Kuncen, apa saja yang harus ketemu. Harus siapkan untuk bisa manggil. Ternyata tidak dipanggil pun ada. Sebelum dipanggil saya pas masuk ada si putrinya. Cuma parasnya tidak welcome gitu, Pak. Kayak marah gitu. Dia pada saat marah, makhluk ini yang tadinya cantik gitu, cantiknya luar biasa, dia berubah. Dia berubah total. Jadi tingginya kurang lebih 4 meter lah ya. 4 meter, ke bawahnya itu ular. Tangannya tuh panjang lah, sekitar 60 cm. Tangan jarinya itu 60 cm, kukunya juga panjang. Semua wajahnya ini penuh nanah, penuh darah dan bau. Dan baunya ini, ya ini yang saya ingetin di sini di badan saya ini ada. Itu. Ada bekas. Ada satu bekas yang memang katanya ngasih tanda bahwa dia tuh marah sama saya. Kecil tapi ya. Udah kecil sekali. Oh besar. ini kayak tawon. kayak kena tawon gitu ya? Tapi nggak sakit. Ini nggak sakit. Ini saya buka nih. Ini ada barang. Kayak apa gitu ya? Mau coba menciumnya gitu. Pilih gitu. Akang pilih badai nyobian menciumnya gitu. Mangga. Karena setelah itu saya mesti harus lepas dari ini. Apa yang dirasain tuh? Sebetulnya tidak terasa, cuman dampaknya kalau kita pegangnya ada, terus berbau. Baunya ini ya nggak bisa dia seperti kalau bau nanah, enggak gitu. Bukan bau nanah gitu, bukan nanah dan darah. Dia marah gitu. Loh, kenapa mestinya saya yang marah gitu kan, karena nggak dapat apa yang saya cita-citaan. Artinya memang kata teman saya ini gagal, katanya saya tuh. Gagal gimana? Terus gimana saya itu? Ya
susah katanya. Ini udah gagal. Kuncinya sendiri juga udah angkat tangan. Kegagalan saya di mana gitu kan. Ternyata satu hal, kegagalan saya tuh tidak menjimai. Tidak berhubungan badan. Iya, tidak berhubungan badan. Setelah saya tanya tuh harus menghasilkan anak, karena sekali berhubungan badan itu langsung punya anak katanya. Tapi pada saat prosesnya itu saya nggak kejadian gitu. Mungkin marahnya di situ. Yang keduanya juga karena saya ditolong oleh salah seorang ajengan di situ. Jadi prosesi persugihan itu batal. Tapi hubungan si siluman dengan saya masih tetap seperti itu. Silumannya pengen, sayanya udah kadung, saya juga kecewa. Jadi nggak ada hasilnya seperti itu. Saya pingin sembuh, artinya pingin lepas dari makhluk siluman ini. Terakhir tuh 3 tahun yang lalu baru 2018 ya. 2018 baru itu oleh di Karawang nih ada seorang ulama yang bisa katanya sudah lepas dari tubuh saya nih, si siluman ini sudah lepas. Dulu masih bareng Dari tahun 98 sampai dengan tahun 2018 kemarin. itu masih terus dihantui terus. Nah, selama 3 bulan ditambah 6 bulan berarti 9 bulan. 9 bulan itu. Itu bagaimana para penagih utang marah-marah? Itu lost kontak. Mereka cari pakai, mereka kehilangan juga. Kehilangan, dan emang sempat ada kabar dari kawan saya yang jadi supir ini, banyak masih menagih. Gitu. Saat itu ke rumah. Makanya istri diboyong langsung pindah lagi ke rumah ada di salah satu di kota administratif di Bandung ya, di Cimahi itu ke Cimahi. Dan istri saya juga yang itu tuh baru tahu setelah saya berobat kok melakukan seperti itu. Makanya dari situ hubungan keluarga juga udah sampai hancur berantakan. Saya lepas dari yang Cimahi ini. Alhamdulillah saya ditemukan dengan istri yang di Bale Endah. Tapi ya luar biasanya dengan posisi dan keadaan yang artinya serba kekurangan lah. Karena saya sampai saya titipkan anak-anak yang dari istri saya ini di salah satu tempat yayasan. Hidup saya hanya bisa untuk cari makan. Dengan itu aja katanya gitu. Yang penting saya lepas dari makhluk ini. Karena yang beban berat untuk hidup saya ini gitu. Apalagi setelah sepeninggalan bapak, karena almarhum sebelum saya melakukan itu masih ada. Dan almarhum sudah tahu itu yang beban moral saya sampai saat ini. Kapok nggak kamu, Lay? Waduh, kapoknya kayaknya bener-bener kapok. Saya minta tobat mau ke siapa gitu. Saya hanya berharap sekarang nih ini hanya Allah yang bisa. Sebetulnya sempat dalam perjalanan itu saya sempat malah kerja di perusahaan farmasi, sempat kerja di perusahaan farmasi, sempat saya buka lagi usaha, saya sempat di entertainment gitu. Sampai terakhir kemarin saya jadi sopir. Saya juga ada satu keahlian bisa berbahasa asing gitu kan. Sebetulnya ada potensi-potensi yang bisa digali, tapi yang anehnya ya karena masih mulai dari tahun 2018 enggak ekonomi saya terhambat oleh itu, karena harus pisah dulu. Nah setelah dari 2018 ini, setelah saya mendapatkan istri ini, baru di situ ketemu apa artinya sesuatu yang barokah. Nah saya aneh juga, saya berpikir sampai saat ini, lalu ini utang saya berapa? Baru kemarin sebelum puasa saya sama istri saya tanya di rekening itu ada yang bayarin utang. Jadi makin menyusut lah utang-utang saya. Nggak tahu siapa itu? Nggak tahu. Nah itu dengan sering ya, kalau dijumlahkan sekarang utang-utang yang saya nih mungkin ya di bawah sekitar 50-an lah. Masih ada? 50 ya masih ada. Tinggal 50 juta? Iya 50 M lah. Waduh. Tinggal 50 M dari 470. Tapi mereka ini nggak terlalu berapi-api ya? Karena mereka tahu perjalanan saya.
Yang anehnya di tahun 98 sampai 2018 itu susah ya mendapatkan pekerjaan, rezeki yang benar, itu susah. Tidak bisa. Meskipun dengan potensi keahlian yang ada, apa yang saya curahkan nih nggak bisa jadi uang. Karena memang setelah saya diingat karena saya datang ke ajengan yang bantu saya itu, yang menyelamatkan saya ini, saya datang, bahasa Sundanya wayahna maneh moal bisa kabere gitu. Ku rezekina beakeun we cenah kapeurih gitu. Kieu tah. Ya mau nggak mau saya harus jalani. Dengan seperti ini saya harus jalani. Gangguan keluarga nggak ada? Dihantui apa? Nggak ada. Dihantui nggak ada, buat anak tidak ada. Itu janjinya memang benar kok. Mungkin tidak ada dampak ke keluarga. Dampaknya memang ke diri saya. Dari rezeki, dari tubuh saya gitu. Itu dampaknya. Oke. Makhluk ini yang tadinya cantik gitu. Cantiknya luar biasa, dia berubah jadi tingginya kurang lebih 4 meter lah ya, 4 meter, ke bawahnya itu ular. Semua wajahnya ini penuh nanah, penuh darah dan bau. Waktu izin mau melakukan pesugihan, ibu itu seperti nggak mengizinkannya. Nangis, bapak dan ibu nangis. Tapi ucapannya, saya mengizinkan nikah dengan jin muslim, hanya saja jangan nyugih. Nah, saya nggak berpikir nyugih itu apa gitu. Pesugihan dengan nyugih sama enggak gitu. Pesugihan membeda dengan nyugih itu. Ya niatnya niat sama nikah sama jin muslim. Ternyata bukan jin muslim. Benar-benar siluman gitu. Jadi dari ibu juga sudah berat, tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan sebenarnya. Dengan menangis itu tidak mengizinkan. Kalau saya lihat di sini dari kisahnya, berarti Kang Uda ini masih ditolong oleh Allah nih. Pada waktu mau berhubungan tidak jadi, masih disayang. Ya itu yang bikin saya, artinya menyadarkan, bukan artinya saya tidak mau harta. Ya. Allah pasti memberi, berapapun jumlahnya. Ya kalau saya perjalanan hidup saya dengan hutang seperti itu kok bisa lunas? Ya saya akui masih ada hutang, saya masih akui masih itu ada hutang. Tapi kalau kita bicara dengan yang punya, yang memberi hutang dengan baik, alhamdulillah ya saya masih bisa hidup apa adanya. Tidak sampai pidana ya? Tidak sampai pidana. Itu perjalanan saya seperti itu. Bagaimana kalau pada waktu itu berhasil? Apakah mungkin jadi lunas hutang-hutangnya atau kaya lagi? Kalau mungkin berhubungan itu hasilnya? Kalau prediksi untuk saya tuh, karena saya buat bayar hutang, sebetulnya perusahaan saya itu tidak bangkrut. Artinya bangkrutnya ini tidak oleh, kalau secara logika ini tidak bangkrut oleh satu barang saja. Sebetulnya jalan ini perusahaan ini, karena memang mencetak beberapa majalah yang memang di Indonesia tahu itu majalahnya, segala macam di situ. Itu aset itu aja kalau kita manfaatin, karena perusahaan sekarang masih ada, perusahaan saya itu masih ada. Jadi bangkrutnya itu bukan karena bangkrut perusahaan pilot. Bangkrutnya karena saya harus bayar hutang, bebannya karena saya gitu. Nah, perusahaan ini dijual, pabrik ini dijual. Oke, saya beli, tapi saya bayarin tuh hutangnya. Tapi tidak semua hutangnya dibayarin gitu. Karena memang tidak sama, aset saya dengan perusahaan itu hanya mungkin sepertiganya lah. Sepertiga bisa dibeli, ya silakan. Dan sampai saat ini perusahaan masih ada. Masih jalan ya? Masih jalan. Cuman bukan milik saya lagi. Sudah milik orang lain. Oke. Gitu. Pesannya apa nih yang mau disampaikan? Pesan yang paling buat penonton ini, jangan mencari harta kekayaan dunia ini dengan mudah. Memang kalau secara pribadi saya sampaikan, orang yang memang sedang kepepet itu jelas-jelas pasti ke arah yang pengen instan. Tapi saya mohon ini saya tolong jadi sebagai contoh. Kenapa Allah bikin musyrik ini adalah dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah. Ternyata inilah kehidupan saya ini kok tidak meningkat ya.
hanya seperti. Tapi kalau kita balik lagi kepada Allah, Allah masih maha pengampun. Tapi ampunan ini tetap Allah ada azabnya, tetap diperhitungkan apapun dosanya. Tapi mudah-mudahan saya minta doa sama seluruh penonton ya. Mudah-mudahan dosa saya hanya di dunia saja dibayarkannya gitu. Saya tidak mau di alam nanti diambilnya gitu. Diganjarnya nanti di sana gitu. Saya terus harus bertobat, saya terus bertobat. Hidup harus bertobat. Ini pada para penonton juga jangan tergiur dengan sebuah kekayaan di dunia. Memang ada hal-hal seperti itu, memang ada. Memang bisa. Tapi tetap izin Allah ini intinya adalah orang tua. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa orang tua mengizinkan tapi tidak menangis, dan ada satu bahasa yang memang tidak kita ngerti, nyuguh dengan pesugihan ini sama atau tidak itu. Ternyata saya dilarang, tapi saya tetap maju. Nah itulah larangan Allah tuh dari ucap orang tua gitu. Sampai bapak meninggal. Ya itu salah satu yang memang dosa yang saya paling nggak bisa gitu. Karena bapak saya lah yang artinya dari 9 saudara nih yang disayang bapak saya. Tapi ternyata yang menyayangi saya nih meninggal gitu kan. Ya saya jadi beban ini gara-gara saya gitu. Semua kehidupan istri saya yang di Cimahi juga ini gara-gara saya. Dan saya siap menerima itu. Saya minta doa sama penonton, kuatkan saya, sehatkan saya, kuatkan iman saya untuk bisa beribadah terus. Dan saya minta tolong untuk bisa berdoa, saya tetap bertobat. Tentang anak-anak gimana perasaan Kang Wai? Sampai saat ini mungkin saya ninggalin anak ya. Itu 4 tahun saya gak ketemu. Kalau rindu sih ya, saya sangat merindukan mereka. Artinya bercerai-berai ya dengan istri, dengan anak. Ya paling bapak yang meninggalkan saya, yang saya sangat menyayangi saya gitu. Itu yang, dan anak-anak saya, ketiga anak saya yang di Cimahi, padahal deket. Selama 4 tahun ini karena dosa saya ini tidak diketemukan dengan Allah, sama Allah tidak diketemukan. Saya hanya ingin ya mudah-mudahan anak-anak saya itu soleh dan soleh. Jangan ikutin dengan kelakuan saya gitu. Baik terhadap anak saya maupun saudara-saudara saya. Jangan sampai kelakuan bejat saya ini dicontoh. Saya nggak kuat untuk itu. Anak-anak tercerai-berai, hidup saya cuman sebatas ini gitu. Ya alhamdulillah dengan istri saya yang sekarang saya jalani soleha, saya bisa ikut membantu kehidupan saya. Itu yang membuat saya kuat oleh istri saya sekarang. Pesan saya cuma itu aja. Jangan sebetulnya saya bersyukur kalau merindukan anak-anak sih ya. Tapi bersyukurnya saya dikuatkan oleh istri saya sekarang, didekatkan kepada Allah. Karena semua masalah, semua kehidupan di dunia ini yang bisa menolong hanya Allah. Mudah-mudahan barangkali mungkin nanti anak saya bisa menonton. Saya bapaknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan diri saya. Mudah-mudahan anak saya juga bisa memaafkan saya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dengan acara ini dan memberikan maaf terhadap bapak yang memang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mudah-mudahan ada kehidupan yang memang lebih baik, bisa lebih dekat dengan Allah, itu aja. Insya Allah ini masa-masa sepertinya sudah mulai membaik
Kami Amin. doakan Amin. tim dan mungkin subscriber mudah-mudahan semua masalahnya cepat terselesaikan. Amin. Hutang-hutangnya juga lunas dan segala berkumpul dengan anak-anak Semua. Amin, Kang amin. Uday ya. Amin, amin ya Kang Kang Ya, betul. ikut Terima kasih. berdoa untuk Kang Uday. Amin, amin, benar. Sobat Malam Mencekam, karena situasi yang kurang mendukung juga karena kami melakukan syuting di luar ruangan, ini kondisi hujan. Jadi sampai di sini dulu cerita dari kami. Kang Uday, banyak terima kasih atas Sama-sama. kisahnya. Sama-sama. Menjadi contoh yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sobat Malam Mencekam, apabila Anda menyukai kisah pengalaman hidup dari Kang Uday ini katanya masih mempunyai kisah yang lainnya. Silakan tulis komentarnya di bawah. Kalau Anda tulis komentarnya ingin ditayangkan lagi cerita dari Kang Uday, silahkan komentar yang banyak. Nanti Kang Uday akan kita undang kembali bercerita Amin. pengalaman hidupnya di Malam Mencekam. Ya. Begitu saja dari kami, dari Bandung Timur. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda untuk channel Malam Mencekam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.